Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk tafaqquh fiddin, untuk menambah ilmu kita yang mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan juga menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena waktu pelaksanaan kajian subuh ini tertunda karena tadi subuhnya juga saya baru keluar dari masjid jam 5 kurang 5, kemudian kendala teknis tadi terjadi. Baik, untuk materi yang ingin disampaikan di sini sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Ini judulnya adalah ilmu adalah cahaya. Kalau dalam bahasa Arab, ini ada ungkapan al-ilmu nurun. Baik, untuk screen kedua, mohon ditampilkan. Ini sebenarnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah, di mana beliau rahimahullah dalam Miftahu Daris Sa'adah ini menyampaikan bahwa al-ilmu hayatun wa nurun. Ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Wal jahlu mautun wa dhulmatun. Dan kebodohan itu adalah kematian dan kegelapan. Ini mafhum mukhalafah dari makna al-ilmu. Hayatun adalah mautun, lawan katanya. Sementara nurun, lawan katanya adalah dhulmah. Sementara al-ilmu lawannya adalah al-jahlu. Al-ilmu hayatun wa nurun, wal jahlu mautun wa dhulmatun. Wa syarru kulluhu sababuhu adamul hayati wan nur. Dan kejelekan semuanya itu sebabnya adalah tidak adanya kehidupan dan cahaya. Wal khairu kulluhu sababuhu an-nur wal hayah. Dan kebaikan semuanya sebabnya adalah cahaya dan kehidupan. Fa innan nura yakshifu an haqaiqil asya. Karena sesungguhnya cahaya itu menyingkap dari hakikat-hakikat segala sesuatu. Wa yubayyinu maratibaha, dan menjelaskan kedudukan-kedudukannya. Wal hayatu hiya al musahhihatu li sifatil kamal. Dan kehidupan itu adalah sebagai pentashih, yaitu pembenar untuk sifat-sifat kesempurnaan, al mujibatu li tasdidil aqwal wal a'mal, dan berkonsekuensi meluruskan, membenarkan ucapan dan amalan. Jadi kalau materi ini mungkin bisa diangkat dari, saya berangkat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah dari Sa'adah ini, bahwa al-ilmu hayatun wa nur, bahwa ilmu itu adalah kehidupan dan cahaya. Baik, berikutnya. Berikutnya bisa ditampilkan lagi. Halo? Oke, bisa ditampilkan lagi. Jadi ini pembahasan kita ada 3 pagi hari ini dengan waktu yang sangat mepet. Ya. Ada kedudukan ilmu di dalam Islam, kemudian anjuran memuliakan ilmu, dan buah ilmu adalah amal, ya. Sesuai dengan kisi-kisi dari materi ini, kedudukan ilmu dalam Islam seperti apa, kemudian anjuran untuk memuliakan ilmu, bagaimana cara kita memuliakan ilmu, dan buah ilmu adalah amal. Ini hasil akhir dari seseorang yang mencari ilmu atau menuntut ilmu.
Berikutnya, yang pertama, kedudukan ilmu dalam Islam. Kedudukan ilmu di dalam Islam sangat agung dan sangat tinggi. Allah Ta'ala telah memuji ilmu dan pemiliknya, serta mendorong hamba-hambanya untuk berilmu dan membekali diri dengannya. Demikian pula di dalam sunnah Nabi SAW yang suci. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau yang lain namanya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu menyebutkan lebih dari 100 keutamaan ilmu syar'i. Jadi beliau juga punya kitab bahas khusus tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu dalam kitab beliau Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu. Ilmu, keutamaannya dan keagungannya. Berikutnya, yang pertama, ini tentang kedudukan ilmu di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kesaksian kepada orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah menghubungkan kesaksian malaikatnya dan orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan kesaksiannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi sendiri, begitu juga dengan malaikat, dengan para malaikat, di mana para malaikat ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah membantah terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para ulama, orang-orang yang berilmu. Ini adalah penghormatan yang besar bagi para ulama dalam konteks ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan kesaksian para ulama dengan kesaksian para malaikat dan kesaksian Allah sendiri. Maka ini menunjukkan betapa tinggi penghormatan yang Allah berikan kepada para ulama yang memang Allah sandingkan dengan para malaikat dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan yang disaksikan adalah sesuatu yang sangat agung, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam tafsir beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat keutamaan ilmu dan ulama, karena Allah mengkhususkan mereka dalam penyebutan tanpa menyertakan manusia lainnya. Allah menyandingkan kesaksian mereka dengan kesaksiannya dan kesaksian para malaikatnya. Baik, berikutnya yang kedua, orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, surat ke-58, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, di sini ayat bagian dari yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir yang tafsirnya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berderajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yaitu janganlah menganggap bahwa apabila seseorang dari kalian
memberikan kelapangan untuk saudaranya yang baru tiba, atau dia disuruh bangkit dari tempat duduknya untuk saudaranya itu, hal itu merendahkannya. Ini adab di dalam majelis, ya, ketika ada seseorang yang sudah lebih dulu duduk di majelis tersebut, kemudian ada saudaranya yang baru datang dan diberi ruang untuk duduk, ini tidak merendahkannya, tapi bahkan hal itu merupakan suatu derajat ketinggian baginya di sisi Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala itu untuknya, bahkan dia akan memberikan pahala di dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya barang siapa yang berendah diri terhadap perintah Allah, niscaya Allah akan meninggikan kedudukannya dan menyebarkan namanya. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW menyatakan, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Artinya dengan Al-Quran ini akan bisa dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seseorang, di mana orang tersebut adalah orang yang pandai terhadap Al-Quran, dia membaca Al-Quran dengan benar, dia pun mengetahui tentang makna, dan dia mengajarkannya, serta dia mengamalkannya. Ini Allah akan angkat derajat orang ini. Begitu pula orang yang tidak peduli terhadap Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau belajar dan juga mengamalkannya, maka Allah akan rendahkan derajatnya. Ini berarti orang yang berilmu secara khusus tentang Al-Quran, maka Allah akan angkat derajatnya. Baik, berikutnya tentang kedudukan orang yang berilmu, keutamaannya. Poin yang ketiga, silakan. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Innama ini kalau dalam bahasa Arab ini yufidu al-hasra. Artinya berfaedah untuk membatasi. Innama ini. Jadi tidak sembarangan, tidak semua orang di sini di ayat ini yang memiliki rasa takut kepada Allah, kecuali hanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu, para ulama. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah itu disebut sebagai ilmu, dan cukuplah tertipu dengan tidak mengingat Allah disebut sebagai suatu kebodohan. Maka rasa takut di sini disandingkan oleh Ibnu Mas'ud dengan ilmu seseorang. Imam Ahmad juga berkata, pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Apabila seseorang bertambah ilmunya, maka akan bertambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Ini juga beliau pernah ditanya tentang tujuan orang mencari ilmu adalah untuk semakin menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang memiliki takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, hanyalah para ulama. Kemudian berikutnya, keutamaan yang keempat, ilmu adalah nikmat yang paling agung. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Kalau kita membaca Al-Quran, di situ disebutkan tentang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, maka maknanya kata Ibnu Abbas adalah As-Sunnah. Karena pasti akan bersanding antara Alkitab dengan As-Sunnah, dengan istilah Al-Hikmah di dalam Al-Quran. Dan hikmah, yakni As-Sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. Ini. Maka di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, kemudian Allah tetap selalu memberikan wahyu kepadanya, mengajarkannya, dan menyempurnakannya hingga beliau meningkat kepada kedudukan yang tinggi berupa ilmu yang tidak akan mampu dicapai oleh orang-orang terdahulu maupun yang akan datang. Maka beliau adalah manusia yang paling berilmu secara mutlak, manusia yang paling banyak sifat-sifat kesempurnaannya, dan paling sempurna dalam hal tersebut karena itulah Allah berfirman,
dan karunia Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah lebih agung daripada karunia-Nya terhadap setiap makhluknya. Bentuk karunia yang diberikan Allah kepadanya tidaklah mungkin dapat diteliti dan tidak mudah untuk dihitung. Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini dengan menurunkan Alkitab dan As-Sunnah, kemudian wa'allamaka, Allah memberikan ilmu malam takun ta'lam yang sebelumnya tidak diketahui oleh Nabi, maka ini adalah sebuah karunia yang sangat agung. Orang yang mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak tahu apa-apa, maka berarti orang tersebut mendapatkan nikmat yang paling agung dari Allah Ta'ala. Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Alkitab yang seperti dan yang sepertinya, yakni As-Sunnah bersamanya. Artinya Nabi mendapatkan dua wahyu, yaitu Al-Quran sendiri dan juga berupa Al-Hikmah, yakni As-Sunnah. Kemudian yang kelima, faham dalam masalah agama termasuk tanda-tanda kebaikan. Dan ini sering kita dengar hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikenai kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberikan pemahaman agama kepadanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau yang hidup di abad ke-7 ini, rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini terdapat keutamaan ilmu, mendalami agama dan dorongan kepadanya. Sebabnya adalah karena ilmu akan menuntunnya kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengomentari, memberikan penjelasan tentang hadis Nabi di atas. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Bahwa di sini ada dorongan bagi kita untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama. Karena hal tersebut akan menuntun kita kepada ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Dan itu adalah tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan. Jadi itu tentang keutamaan ilmu 5 saja saya sebutkan, karena banyak sekali seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, ada 100 lebih tentang keutamaan mencari ilmu. Kemudian materi yang kedua, yaitu anjuran memuliakan ilmu. Silakan dibuka lagi screen-nya. Yang kedua, anjuran memuliakan ilmu. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer saat ini, yaitu beliau Syekh Saleh ya, bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ini saya sering mendengarkan dars beliau ya di channel Telegram maupun di YouTube ya, karena beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Ini ada kitab namanya Syarhu Khulasati Ta'dhimil Ilmi. Ada penjelasan, ringkasan pengagungan ilmu. Di situ sudah saya cantumkan link terjemahannya, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan. Itu sangat bermanfaat insya Allah bagaimana kita mengagungkan dan memuliakan ilmu. Di mukaddimah syarah ini beliau menyampaikan sesungguhnya kadar seorang hamba dari mendapatkan ilmu itu sesuai dengan besar kecilnya hati seseorang dalam mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Barang siapa hatinya penuh dengan pengagungan terhadap ilmu serta memuliakannya, maka hatinya akan menjadi tempat yang layak bagi ilmu. Begitu juga sebaliknya, kurangnya dalam pengagungan dan pemuliaan terhadap ilmu di hati seorang hamba, maka berkurang pula kadar hamba akan mendapatkan ilmu. Bahkan hingga ada hati yang di dalamnya tidak ada ilmu sedikit pun. Ya, ini biasanya dilatih kalau di pondok pesantren itu bagaimana seorang santri, seorang thalib ini memuliakan ilmu dan juga yang mengajari. Jadi di pondok pesantren itu
mereka walaupun misalnya seperti saya dulu tidak secara khusus mempelajari misalnya kitab Ta'limul Muta'allim, tetapi pada praktik di kelas, ya, di tempat kita belajar, maka di situ terbentuk adab dan akhlak kita terhadap ilmu dan juga para ulama. Ya. Jadi bisa dibaca di link yang saya sertakan di situ. Jadi buka dan dipelajari tentang anjuran memuliakan ilmu. Jadi harus ada pengagungan terhadap ilmu, sehingga ilmu yang kita pelajari itu bisa masuk. Kemudian materi yang terakhir, yang ketiga, ini hasil dari seseorang yang berilmu itu adalah amal. Ya. Imam Ahmad mengatakan menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada berjihad dan amal sunnah lainnya. Karena ilmu itu adalah asas dan pokok segala urusan. Bahkan dia merupakan ibadah paling agung serta kewajiban kolektif atau yang kita sebut dengan istilah fardu kifayah yang paling ditekankan. Bahkan dengan ilmulah Islam dan kaum muslimin tetap hidup. Jadi perlu digarisbawahi menuntut ilmu dan mengajarkannya. Mengajarkan ini bisa secara lisan dan juga bisa secara hal, secara amalan langsung ditunjukkan. Imam Ahmad itu memiliki majelis yang dihadiri oleh ribuan santri beliau. Nah, hanya seperempat dari ribuan santri beliau itu yang membawa alat tulis, artinya yang mencatat betul apa yang mempelajari betul apa yang disampaikan secara lisan oleh Imam Ahmad. Nah, sebagian besar lainnya para santri itu mempelajari adab atau perilaku Imam Ahmad itu sendiri. Jadi kalau kami dulu di pesantren itu belajar itu bukan hanya pada kertas, tapi juga melihat figur ustadz. Ya, karena itu ilmu juga. Bahkan interaksi seorang santri dengan ustadz itu lebih banyak daripada interaksi santri itu di kelas. Sehingga ilmu itu bukan hanya di kertas, tapi juga bagaimana melihat akhlak, adab. Seperti para sahabat dahulu, ketika menyaksikan Nabi SAW secara langsung, maka ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, "Kaifa khuluqun Nabi SAW?" Maka Aisyah pun mengatakan, "Tidakkah kamu membaca Al-Quran?" Maka beliau pun menyampaikan, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak beliau SAW adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran itu betul-betul beliau praktikkan, kemudian dilihat dan dicontoh langsung oleh para sahabat. Ya, demikian pula ketika seorang guru itu ingin mengajari, maka tidak hanya dalam kelas saja dengan mencatat, mendengar dan sebagainya, tapi juga dengan melihat bagaimana perilaku dan adab yang diamalkan oleh guru tersebut. Baik, berikutnya bahwa ilmu adalah amal. Kenapa ilmu itu harus membuahkan amalan? Karena jika ilmu tidak diamalkan, ini ibaratnya pohon yang tidak berbuah. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati 'alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmi." Orang yang mendapatkan azab paling berat pada hari kiamat adalah orang yang berilmu yang Allah tidak memberi manfaat pada ilmunya. Artinya
ilmu dia tidak bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Ya. Ilmu itu tidak membuahkan amalan yang dia amalkan, dan juga tidak diajarkan sehingga diamalkan oleh orang lain. Wal'iyadzubillah. Ini menjadi sebab orang tersebut mendapatkan azab yang paling berat pada hari kiamat. Berikutnya, Malik bin Dinar berkata, "Man talabal ilma lil amali waffaqahu Allahu, wa man talabal ilma li ghairil amal yazdadu bil ilmi fakhran." Barang siapa yang mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka Allah akan terus memberi taufik padanya. Memberi taufik ini berarti akan menambahkan ilmu-ilmu yang lain. Sedangkan barang siapa yang mencari ilmu bukan untuk diamalkan, maka ilmu itu hanya sebagai kebanggaan, sebagai kesombongan saja. Jadi dia banyak sisi kognitifnya, sisi pengetahuannya saja, tetapi sisi amalannya tidak mencerminkan ilmu yang dia miliki. Maka ini akan menjadikan seseorang hanya berbangga dengan ilmunya sehingga menumbuhkan kesombongan. Dia akan menganggap rendah orang lain. Ini beliau sebutkan ada di dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian Wahab bin Munabbih berkata, "Masalu man ta'allama ilman la ya'malu bihi kamasali tabibin ma'ahu dawa la yatadawa bihi." Permisalan orang yang memiliki ilmu kemudian tidak diamalkan adalah seperti seorang dokter yang memiliki obat namun ia tidak berobat dengannya. Ini dipermisalkan oleh Wahab bin Munabbih. Orang yang mempelajari ilmu, memiliki ilmu, kemudian tidak diamalkan, ya ibarat dia sudah punya obat, tapi tidak dia gunakan obat tersebut. Sehingga penyakit-penyakitnya akan tetap ada pada dirinya. Tidak bisa terobati, tidak bisa terangkat dengan obat yang dia miliki karena tidak dia manfaatkan, tidak dia amalkan. Ibrahim Al-Harbi berkata, "Hamalani abi ila Bishr bin Al-Haris." Ayahku pernah membawaku pada Bishr bin Al-Haris. Lantas ia berkata, "Faqala ya Aba Nasr." Ini kunyah dari Bishr bin Al-Haris, Aba Nasr. "Ibni hada mustahirun bi kitabati al-hadis." Anakku ini sudah masyhur, terkenal dengan penulisan hadis. Wal ilm, dan ilmu juga. Faqala li, lalu ia berkata kepadaku, "Ya bunayya, wahai anakku." Jadi Bishr ini bin Al-Haris menasihati, "Wahai anakku, hadza al-ilmu yanbaghi an ya'mala bihi, an yu'mala bihi." Amanya ilmu itu mesti diamalkan, harus diamalkan. Fa illam yu'mal bihi, jika tidak diamalkan, ya, kullihi, seluruhnya, fa min kulli mi'ataini khamsatu misli khamsatun. Khamsatun misli zakatid darahim. Jika tidak bisa diamalkan seluruhnya, maka amalkanlah 5 dari setiap 200. Seperti halnya hitungan dalam zakat dirham. Ya, jadi beliau mengibaratkan bahwa amal itu zakatnya ilmu. Amal itu adalah zakatnya ilmu. Sehingga kalau ilmu itu tidak diamalkan, berarti sama dengan harta yang tidak dizakati, akan kotor. Ya, minimal kata beliau, ya. Jadi kalau hitungan zakat dirham itu kan siapa yang memiliki perak senilai 200 dirham, ya, maka zakatnya adalah 2,5%. Sehingga minimal dari 200 ilmu yang dia miliki, ya 5 ilmu itu harus dia amalkan minimal sebagai zakat tersebut. Ya.
Ini batasan minimal. Seseorang hendaknya berusaha untuk mengajarkan atau mengamalkan ilmu yang dia miliki. Imam Ahmad bin Hambal itu di dalam menulis hadis, beliau tidak pernah menulis hadis sebelum dia amalkan. Atau ketika dia menulis hadis, pasti setelah itu dia amalkan. Imam Ahmad itu menghafal 1 juta hadis. Dan beliau mengatakan bahwa di antara sekian banyak hadis itu ada 1 hadis yang belum bisa beliau amalkan. Yaitu ketika beliau meriwayatkan hadis ketika Nabi bertawaf di Ka'bah dengan mengendarai onta dan memegang tongkat untuk mengisyaratkan dengan Hajar Aswad. Kata beliau hanya hadis itu yang belum beliau bisa amalkan. Artinya semua hadis yang beliau riwayatkan itu sudah beliau amalkan. Bahkan ketika beliau meriwayatkan hadis tentang Nabi berbekam, kemudian memberikan bayaran orang yang membekam 1 dirham, 1 dinar, maka itu pun beliau langsung amalkan. Beliau berbekam, kemudian memberikan bayaran kepada orang yang membekam itu 1 dinar. 1 dinar itu ya sekitar 4,3 gram emas, 4,5 juta saat itu. Jadi itu diamalkan langsung oleh Imam Ahmad bin Hambal. Baik, berikutnya. Ini ancaman bagi orang yang berilmu tapi tidak beramal. Dalam surat As-Saff ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah karena kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ibnu Katsir mengatakan, ini merupakan pengingkaran terhadap orang yang menjanjikan suatu janji atau mengatakan sesuatu lalu ia tidak memenuhinya. Oleh karena itulah maka ada sebagian dari ulama salaf yang berpendapat atas dalil ayat ini bahwa diwajibkan bagi seseorang menunaikan apa yang telah dijanjikan secara mutlak tanpa memandang apakah yang dijanjikan itu berkaitan dengan kewajiban ataukah tidak. Intinya bahwa ini adalah peringatan dari Allah, hendaknya kita berhati-hati untuk selalu berupaya bertanggung jawab terhadap apa yang kita ucapkan untuk kita wujudkan dalam amal perbuatan. Berikutnya, berilmu tidak beramal ini menyerupai orang Yahudi. Di screen berikutnya. Pada hakikatnya amal adalah buah ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu maka dia telah menyerupai orang Nasrani. Dan barang siapa yang berilmu tapi tidak beramal maka dia telah menyerupai orang Yahudi. Ini dalam salah satu usul, salah satu syarahnya disebutkan hal seperti ini. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah kita juga selalu berlindung kepada Allah agar ya, tidak termasuk orang-orang yang al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai, yakni orang Yahudi. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Begitu juga dengan orang yang sesat, orang Nasrani. Mereka beramal tanpa dasar ilmu. Maka 2 sifat Yahudi dan Nasrani ini kita jauhi, di mana orang Yahudi banyak ilmu tapi tidak beramal, sementara orang Nasrani semangat beramal tapi tanpa dasar ilmu. Berikutnya, belum layak disebut alim jika belum beramal. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan seorang alim itu masih dianggap jahil atau bodoh apabila dia belum beramal dengan ilmunya. Apabila dia sudah mengamalkan ilmunya, maka jadilah dia seorang yang benar-benar alim. Jadi ukuran seseorang dikatakan alim itu ketika dia mengamalkan ilmunya. Dan seseorang disebut bodoh, kata beliau, seorang yang jahil, kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Berikutnya, beramal adalah sarana mempertahankan ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu lain yang belum dia ketahui.
Dan barang siapa yang tidak beramal dengan ilmu yang sudah diketahuinya, maka sangat dikhawatirkan Allah akan melenyapkan ilmu yang dimilikinya. Jadi ini memang terbukti bahwa orang yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan ajari ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah, maka Allah akan mengajari kalian. Sehingga orang yang tidak beramal dengan ilmunya, ini dikhawatirkan Allah akan melenyapkan ilmu yang dimilikinya. Sehingga ada sebuah ungkapan ya, ista'inu fi hifdzil hadis bil amali bihi. Jadikanlah mengamalkan sebuah hadis itu sarannya untuk menghafalkan. Seorang yang mengamalkan, maka dia secara otomatis sama dengan menghafal. Doa-doa sholat yang kita amalkan tiap hari, maka sampai saat ini kita menghafalnya. Sementara yang tidak kita praktikkan, tidak kita amalkan, kita tidak hafal. Ya. Kadang kalau seseorang dari adab masuk masjid misalnya, kalau dia terbiasa mempraktikkan membaca doa masuk masjid, maka dia dengan otomatis hafal. Keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dan doa-doa yang lain yang dia amalkan, maka secara otomatis dia akan menghafal. Dan janji Allah, maka Allah akan mengajari ilmu-ilmu yang lain dengan amalan tersebut. Kemudian yang berikutnya, mengamalkan ilmu adalah bagian dari as-sirat al-mustaqim. Setiap kita sholat, setiap kali sholat kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah agar diberi hidayah menuju dan meniti jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Apakah yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan salah satu maknanya adalah seandainya bukan karena betapa besar kebutuhan hamba untuk meminta hidayah sepanjang siang dan malam, tentulah Allah tidak akan menuntunnya untuk melakukan hal itu. Karena sesungguhnya seorang hamba senantiasa membutuhkan bimbingan Allah Ta'ala pada setiap saat dan keadaan. Yaitu supaya dia memperoleh ketegaran di atas hidayah, mengokohkan diri di dalamnya, mendapatkan pencerahan, hidayah semakin bertambah dan terus-menerus menyertai dirinya. Dan ini dilakukan dengan mengamalkan ilmunya. Seorang yang mengamalkan ilmu berarti dia sama dengan berupaya untuk meniti hidupnya di atas jalan yang lurus, yang disebut dengan as-sirat al-mustaqim dalam surat Al-Fatihah ini. Makanya penafsiran ulama yang lain, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu para nabi, as-siddiqin, as-syuhada, dan as-sholihin. Dan ini materi yang terakhir, tambahan berikutnya. Ini peringatan penting bagi kita sebagai pembelajar, sebagai penuntut ilmu. Yang pertama, man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat para ulama, auliyumariya bihis sufaha, atau untuk berbangga di hadapan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, wa yasrifu bihi wujuhan nas, dan untuk mencari perhatian manusia, adkhalahullahu annar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini peringatan penting bagi kita bahwa kita mencari ilmu itu tujuannya seperti yang kita sebutkan sebelumnya, jangan sampai berbangga mendebat para ulama hanya untuk debat saja, berbangga di hadapan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, serta mencari perhatian manusia. Peringatan yang kedua, Wahab bin Munabbih rahimahullah berkata, inna lil ilmi tughyanan katuyanil mal. Sesungguhnya ilmu memiliki keangkuhan, memiliki kesombongan, sebagaimana keangkuhan harta. Seseorang yang memiliki harta, maka dia punya potensi untuk menyombongkan hartanya. Begitu juga seorang yang berilmu tidak lepas dari potensi untuk membanggakan ilmu tersebut. Sehingga ilmu yang dia miliki hanya untuk mendebat, hanya untuk membanggakan diri di hadapan orang-orang yang bodoh, atau hanya untuk
mencari perhatian manusia. Berikutnya, peringatan yang ketiga, ini al-ilmu salah satu asbar. Ini Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, ini ulama kontemporer juga di Saudi Arabia. Ketika beliau mensyarah Hilyah Qaribil Ilmi, beliau mengatakan ilmu itu ada 3 jengkal. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Barang siapa yang masuk jengkal pertama, dia menjadi sombong. Ini yang awal-awal masuk. Ya. Ibarat kalau seseorang misalnya mempelajari ilmu silat, ini baru 1-2 jurus, maka dia muncul kesombongannya. Semua orang bisa ditantang untuk berkelahi. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu. Siapa yang masuk jengkal yang kedua, dia akan sudah mulai tawadhu. Wa man dakhala fi syibri tsalis, barang siapa yang masuk jengkal ketiga, alima annahu ma ya'lam. Dia baru menyadari bahwa dirinya tidak tahu, dia masih sedikit ilmunya. Ini nasihat yang sangat mendalam bagi kita agar seseorang yang berusaha untuk mencari ilmu ini mengerti tentang pentingnya tawadhu dan menyadari dirinya masih sedikit ilmunya. Ini insya Allah yang bisa kami sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi 3 materi tadi yaitu tentang kedudukan ilmu, kemudian anjuran memuliakan ilmu, dan buah ilmu adalah amal. Barangkali ada yang ditanyakan, kami persilakan. Oke, jazakumullah Ustaz. Silakan teman-teman, jika ada yang ditanyakan boleh ditulis di kolom chat atau bisa raise hand langsung. Open mic. Ada yang mau ditanyakan? Saya Mbak Darul. Oke, monggo. Silakan langsung, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk kami yang mungkin ini kalau backgroundnya kan kami ini dari muslimah ya Ustadz, wanita gitu. Bagaimana bisa merasakan gimana ya Ustadz ya, semua keutamaan ilmu tersebut gitu Ustadz, di tengah peran kita itu sebagai seorang wanita yang ya background kami ya ibu rumah tangga gitu, yang sebenarnya kesibukannya memang lebih banyak untuk langsung mengamalkan gitu sebenarnya gitu. Kadang mungkin kita itu masih perlu apa ya, penguatan untuk membagi peran gitu Sat. Karena kadang untuk mencari ilmu itu kan memang butuh waktu ya Sat. Sedangkan usia kami ini mungkin bukan usia ideal sebagai seorang tulab gitu. Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Jadi secara prinsip apa yang kami sampaikan tadi ini sebenarnya berkenaan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu adalah sebuah kewajiban fardhah bagi setiap muslim. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebutkan redaksi muslimin dalam bentuk mudzakkar? Karena memang kata para ulama bahwa yang dominan, yang diwajibkan lebih besar porsinya mencari ilmu laki-laki, walaupun di situ juga muslim ala kulli muslimin ini juga untuk mencakup juga perempuan. Karena dalam lafadz yang lain ala kulli muslimin wa muslimatin hanya saja riwayatnya banyak yang mendhaifkan. Tetapi ketika hanya disebutkan muslim ini untuk lil istighraq ya, untuk mencakup pula muslimah. Tetapi secara tersirat bahwa porsi muslim artinya laki-laki itu lebih banyak. Artinya ketika seseorang sudah berumah tangga, maka sebenarnya yang punya kewajiban lebih besar porsinya mencari ilmu itu adalah yang laki-laki, sehingga nanti ilmunya disampaikan kepada
kepada keluarganya, istrinya dan juga anak-anaknya, ya, dengan apa namanya, secara lisan maupun mengajari adab-adab yang sudah diketahui. Ya, memang seperti yang tadi disampaikan bahwa wanita itu lebih banyak porsinya untuk tatbik, ya, untuk langsung mengamalkan ilmunya, dan itu memang yang penting, ya. Jadi artinya bagi seorang wanita yang tugas utamanya memang ketika sudah berumah tangga adalah mendidik anak-anaknya, maka itu yang lebih utama, dan ilmu yang sifatnya aplikatif, ilmu yang sifatnya langsung bisa dipraktikkan. Ya. Kalau ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya tidak bisa dipraktikkan secara langsung, ya, maka itu yang tidak diprioritaskan dahulu. Ya, walaupun di waktu-waktu tertentu pasti itu akan dipraktikkan. Apalagi alhamdulillah sekarang sudah banyak apa namanya sarana-sarana, media-media yang bisa digunakan untuk tetap bisa menambah ilmu, yang walaupun harus ada apa namanya guru, ya, karena bisa jadi seseorang yang belajar ilmu secara langsung atau otodidak itu bisa salah paham, ya. Jadi kembali kepada porsi seberapa besar mencari ilmu bagi laki-laki dan wanita, maka yang lebih besar adalah porsi bagi laki-laki, sebagaimana yang tersirat dalam hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, namun bagi wanita apalagi sudah berumah tangga, tetap bisa mencari ilmu, apalagi suaminya misalnya juga orang yang punya semangat mencari ilmu, sehingga bisa langsung diajarkan baik secara lisan maupun dengan hal atau contoh-contoh dalam bentuk teladan, ya, dalam keluarga tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang lain? Monggo. Mungkin sampai jam 6.15 nih. Oke. Kalau terkait dengan teknis, Ustaz, misalkan lebih utama mana kita menuntut ilmu langsung ketemu dengan guru, Ustaz, atau lewat media seperti ini yang di zaman sekarang kan memang ini seperti menjadi sebuah alternatif begitu ya. Kira-kira lebih utama mana? Ya, Jazakallah. yang lebih utama itu ya seseorang mengaji secara langsung kepada gurunya, karena ini sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan malaikat Jibril pun ketika beliau tadarus Al-Quran talaki langsung dengan Jibril alaihissalam. Begitu juga dengan para sahabat. Makanya di dalam ayat itu disebutkan falaula nafara min kulli firqatin. Sekiranya tidak semua kelompok dalam masyarakat itu, ayatnya menyebutkan tidak ikut perang semuanya. Tetapi ada orang-orang yang tetap tinggal di Madinah, yang nyantri secara langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah nanti ketika orang yang pulang dari berjihad di medan perang itu bisa dinasihati oleh orang yang nyantri langsung kepada Nabi. Bahkan bisa jadi yang dinasihati tadi itu, yang diberitahu tentang ilmu yang didapatkan dari Nabi, lebih bisa memahami daripada orang yang ngaji secara langsung. Artinya memang kata para ulama, ya, metode mencari ilmu itu ya langsung talaki, berhadapan langsung dengan gurunya, sehingga pemahaman-pemahaman yang tidak dia ketahui bisa ditanyakan langsung kepada guru tersebut. Adapun jika sudah misalnya beberapa waktu lamanya dia mengkaji, belajar kepada guru, kemudian dia menambah sendiri dengan membaca, maka ini pun tidak masalah. Ya, media-media apa namanya online, ya, ini ya ibaratnya hanya sebagai apa namanya tambahan saja, ya, sebagai tambahan dari ilmu. Tetapi intinya bahwa ketika kita mendapatkan ilmu secara online,
maka kita cross check, kita klarifikasi kepada orang yang memang kita percayai, yang kita husnudhoni bisa untuk memberikan kita pilihan atau jawaban yang mungkin kita tidak mengetahui dari ilmu tersebut. Jadi ditanyakan misalnya hal ini kepada gurunya, saya mendengar di sini atau melihat di media sosial, maka itu bisa di cross check dan diklarifikasi kepada orang yang dipercaya. Ya. Kalau di waktu saya dulu di pondok itu memang Ustadz kami sangat menekankan seseorang yang mengaji itu ya dengan gurunya secara langsung. Ya. Imam Ahmad itu mencari hadis satu saja, ya, ketika dengan Imam Abdul Razak, beliau harus dari Baghdad ya ke Syam waktu itu, yang sebelumnya beliau juga ke Mekah untuk haji, ketemu di Mekah sama Imam Abdul Razak. Maka muridnya mengatakan, "Ayo Ahmad, ini rezeki, kita ketemu di Mekah, ya, kita tidak usah ke Syam." Ternyata Muhammad mengatakan, saya sudah punya niat untuk menemui beliau di Syam. Saya tidak akan tanya hadis ini di Mekah. Jadi sampai begitu para ulama kita dahulu dalam mencari ilmu dan langsung bertemu dengan guru-guru mereka. Tetapi ya tidak menjadi masalah ketika dunia sudah berkembang dan juga media sudah begitu mudah seseorang untuk mencari ilmu. Tapi tetap tadi harus ditanyakan kepada orang yang dipercaya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ada yang lain? Teman-teman masih ada, oh sudah cukup ya, 16 menit di jam saya. Insya Allah cukup. Jazakumullah Ustadz atas ilmunya pencerahannya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Kita tutup forum kita dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekali lagi, jazakallah Ustadz ilmunya di Waalaikumsalam pagi hari ini. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini panitia bisa langsung ditutup atau bagaimana? Ada pengumuman? Ustazah Rindi? Bisa langsung ditutup, Mbak, insya Allah. Oke. Oke. Dipersilakan. Ini aja Mbak, apa? Tadi Mengingatkan minta tolong di itu Mbak, di apa nih? Direkam, di screenshot semua peserta. Oke, berarti tampilannya ya, tidak ada yang dipin ya, pakai galeri ya. Baik, saya screenshot dulu. Tidak meninggalkan tempat dulu ya teman-teman ya. Sambil mengingatkan untuk tetap mencatat hasil resume dan disimpan di file link yang sudah diberikan. Kameranya minta tolong dibuka mungkin Mbak ya. Kamera. Baik. Oke, Ibu-ibu bisa dibuka kameranya sebentar ya, minta tolong ya, sebentar aja. Oke, sekarang layar kedua di laptop saya. Hmm. Insya Allah cukup, panitia. Jazakumullah, Ummahat, adik-adik, mbak-mbak. Sedikit informasi boleh Mbak? Oke, monggo. Silakan Dek. Insya Allah nih sesinya tinggal satu lagi ya, insya Allah offline sambil menunggu informasi secara tertulis dari pembinaan.